Ketahuilah, bukan jasad kita yang paling berbahaya, dan bukan pula akal kita yang paling menipu. Yang paling menentukan arah hidup kita adalah satu titik sunyi bernama aku. Jika ia salah mengenal Tuhannya, jika ia salah menentukan jalan ruhaninya, seluruh perjalanan akan melenceng meski tampak bercahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang membangunkan ruh dari kelalaian, dan selawat serta salam yang setepat-tepatnya dan seindah-indahnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penunjuk jalan bagi hati yang ingin kembali pulang. Video ini bukan ajakan mengejar pengalaman, bukan pula undangan untuk merasa sampai. Ia hanyalah upaya menata kesadaran agar aku tidak tersesat di jalan cahaya palsu. Simaklah dengan adab, dengan kerendahan hati, dan dengan niat lillah billah li rasul bi rasul, dengan hati yang tunduk dan bukan menilai. Karena yang sedang kita bicarakan di sini bukan ilmu untuk dibanggakan, melainkan kesadaran untuk diluruskan. Syahwah awal, bangunnya aku yang memilih. Syahwah adalah titik ketika kesadaran inti terbangun, bukan kesadaran indrawi, bukan pula kecerdasan akal, tetapi kesadaran rohani yang mulai berdiri di pusat diri. Pada fase ini manusia mulai menyadari adanya satu aku yang tidak sama dengan tubuhnya, tidak sama dengan pikirannya, dan tidak identik dengan dorongan-dorongan batinnya. Aku ini tidak berbentuk suara, tidak berupa rasa tertentu, dan tidak bisa ditunjuk secara fisik. Ia hadir sebagai kesadaran murni yang mampu mengamati dan yang paling penting mampu memilih. Inilah aku yang sejati, bukan jasad, karena jasad hanya alat, bukan akal, karena akal hanya pengolah, bukan nafsu, karena nafsu hanya dorongan, bukan ego, karena ego hanyalah identitas palsu yang dibangun dari pengalaman dan pengakuan, dan bukan pula bisikan, karena bisikan selalu datang dan pergi. Aku sejati berada dalam ruh yang Allah beri amanah dan kehendak. Amanah inilah yang menjadikan manusia bertanggung jawab, diuji, dan dimuliakan. Namun syahwat bukan suatu keadaan yang netral. Begitu kesadaran ini dibangun, ia langsung dihadapkan pada kenyataan yang paling mendasar. Hidup bukan wilayah abu-abu. Tidak ada jalan ketiga, tidak ada posisi aman di tengah. Sejak saat itu, aku harus memilih. Dan pilihan itu hakikatnya hanya dua, yaitu yang pertama mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua enggan mengikuti. Semua pilihan lain hanyalah cabang, turunan, dan variasi dari dua sikap dasar ini. Jika kita memilih ya, berarti menerima bahwa jalan hidup tidak ditentukan oleh selera sendiri. Ia berarti tunduk pada adab sebelum merasa paham, mendahulukan syariat sebelum pengalaman, dan menerima bimbingan sebelum klaim. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya meniru perbuatan lahir, tapi menundukkan batin, mengalahkan ego yang ingin diakui, melawan nafsu yang ingin dimanjakan, dan merelakan diri dibimbing oleh orang-orang yang Allah jadikan wasilah. Jalan ini tidak selalu tampak megah, tidak selalu memberi rasa istimewa, dan seringkali terasa berat bagi ego. Namun inilah jalan Nur Muhammad, jalan orang-orang yang Allah dekatkan bukan karena klaim, tapi karena kepatuhan. Sebaliknya, bila kita memilih tidak atau jarang hadir dalam bentuk penolakan terang-terangan, ia lebih sering muncul sebagai penundaan, penghalusan, dan pembenaran diri. Enggan mengikuti Rasulullah bisa hadir dalam rupa merasa cukup dengan diri sendiri, merasa sudah mengerti tanpa perlu adab, merasa langsung terhubung tanpa perantara, atau merasa tidak membutuhkan bimbingan siapapun. Biasanya seseorang pada tingkatan ini dia merasa bahwa sesuatu itu langsung dibimbing oleh Allah. Jadi dia tidak membutuhkan apapun, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah ego memainkan peran yang paling halus. Ia tidak berkata, aku menolak, tapi berbisik, aku sudah sampai. Aku punya jalanku sendiri, atau ini caraku berhubungan dengan Tuhan. Pada tahap syahwah awal, bahaya terbesar bukan maksiat kasar, melainkan kesesatan yang tampak bercahaya. Orang yang memilih tidak seringkali terlihat paham, fasih berbicara, bahkan tampak religius. Namun hatinya gelap oleh rasa cukup.
tertutup oleh ego, dan terasing dari adab. Ia mungkin rajin bicara tentang Tuhan, tetapi enggan tunduk kepada Rasul. Ia mungkin merasa spiritual, tetapi alergi terhadap bimbingan para wali. Inilah kesesatan yang paling sulit disadari, karena ia bersembunyi di balik rasa benar. Dengan demikian, sahwa awal ini adalah fase pemisahan yang tegas. Disinilah furqon bekerja, yaitu pembeda antara cahaya yang menuntun dan cahaya yang menipu. Kesadaran mulai belajar bahwa tidak semua terasa lembut berasal dari Allah, dan tidak semua yang berat berarti menjauh darinya. Justru seringkali adab yang menundukkan ego terasa berat, sementara ilham palsu yang memanjakan diri terasa ringan. Maka sahwah ini menuntut kewaspadaan, kejujuran, dan kerendahan hati yang dalam. Pada fase ini pula, aku mulai menyadari bahwa dirinya bukan pusat kebenaran. Kesadaran ini sangat menentukan. Selama aku masih ingin menjadi hakim, penentu, dan pusat orientasi, selama itu pula sahwa akan rapuh. Namun ketika aku mulai rela menjadi hamba yang belajar, penerima yang tunduk, dan pengikut yang sabar, maka sahwa mulai menguat. Bukan karena banyaknya pengalaman batin, tetapi karena kokohnya arah. Maka perjalanan aku sejatinya tidak dimulai dari pencarian yang jauh, melainkan dari keputusan yang sangat sederhana namun total. Keputusan untuk berkata ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya di lisan, tetapi dalam struktur hidup. Keputusan yang diperuntukkan untuk membiarkan adab membatasi ego, syariat mengarahkan kehendak, dan bimbingan menata langkah. Inilah awal yang sebenarnya. Tanpa keputusan ini, semua pembahasan tentang mahom, pengalaman, dan kesadaran hanyalah penumpukan konsep. Sahwa awal tidak menjadikan seseorang suci, tetapi menjadikannya bertanggung jawab. Ia tidak mengangkat derajat, tetapi mengangkat kewajiban. Sejak kesadaran aku bangun, tidak ada lagi alasan untuk hidup tanpa arah. Dan sejak pilihan dibuat, perjalanan pun dimulai. Kemana perjalanan itu menuju akan ditentukan oleh satu sikap yang terus diperbarui setiap hari. Apakah aku tetap berkata ya untuk mengikuti Rasulullah dengan adab, atau perlahan kembali berkata tidak dengan pembenaran diri kita sendiri. Disinilah awal jalan baru itu, bukan di kejadian luar biasa, bukan di pengalaman aneh, tetapi di kesadaran sunyi yang memilih tunduk. Dari titik inilah sawah akan diuji, digembleng, dan jika Allah kehendaki, ditumbuhkan menuju tahapan berikutnya. Dan pada akhirnya pilihan itu berada pada pribadi kita sendiri-sendiri. Jika kita memilih ya, konsekuensinya harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita memilih tidak, yaitu urusan pribadi masing-masing. Dan terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Untuk video berikutnya kita akan membahas jalan menuju kesadaran aku yang lebih tinggi, yaitu mujahadah dan tazkiyatun nafs, menjaga syahwat agar tidak rusak. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah wa minal gaus radhiyallahu an anadra wal barakah wal karomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.